Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dengan suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane. Dan hari ini kita akan merenung bersama dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 dan yang ke-4 yang berkata demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Mengapa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Berdasarkan ayat ini saya coba untuk memikirkan tentang kehidupan kita. Dalam hidup ini memang berlaku konsep hidup yang seharusnya Kristus juga telah lakukan, yaitu sikap hidup yang disebut dengan kata paradoks. Paradoks itu bukan berarti hanya berlawanan dengan apa yang ada. Paradoks itu berarti adalah sebuah prinsip di mana hidup ini itu ada bercampur dengan dunia ini, dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup di dunia ini sekelihatannya itu berlawanan, namun mempunyai nilai yang lebih tinggi, lebih unggul, lebih baik. Kalau saudara hanya berlawanan tapi tidak memiliki nilai yang luhur, nilai yang lebih baik dari yang lain, maka sikap hidup seperti itu bukanlah sikap hidup paradoks. Kristus punya sikap hidup paradoks, saudara. Ketika dia mengajarkan kalau engkau mengasihi adalah orang yang kau kasih, tidak ada gunanya. Karena mengasihi orang yang mengasihi kita itu berarti adalah sama dengan dunia. Tetapi mengasihi orang yang membenci itu adalah cara yang berbeda. Nilainya adalah bahwa orang yang membenci pun tetap kita kasihi. Jadi kasihnya akan menjadi tetap murni. Hidup dalam kekristenan sebenarnya adalah sikap hidup yang paradoks, yang nilainya punya nilai lebih, nilai yang berbeda, nilai yang lebih luhur daripada dunia sedang kerjakan. Kalau kita sama-sama mengasihi seperti dunia lakukan, maka kita bukan orang Kristen yang paradoks. Kristus hidupnya, saya ulang lagi, Kristus hidupnya adalah paradoks. Apa saja yang dilakukannya? Itu paradoks. Paradoks terbesar adalah ketika Kristus menyelesaikan dosa. Bukan dengan hukuman, karena dunia itu menyelesaikan dosa dengan hukuman, tetapi Kristus menyelesaikan dosa dengan dia mati bagi orang berdosa. Bukankah itu paradoks yang besar dalam hidup ini? Dan rupanya sikap hidup Kristen yang baik, yang dianjurkan dan menjadi sikap Kristiani sejati adalah paradoks, saudara. Paulus salah satu buktinya. Kalau sudah membaca ayat 3 dan 4, itu dengan jelas Paulus menyatakan walaupun kami masih hidup di dalam dunia, tapi kami tidak menuruti cara hidup yang berjuang dengan cara dunia. Ini paradoks banget. Sementara orang dunia ini hidup dengan cara dunia lakukan. Walaupun kelihatannya hampir sama, kelihatannya hampir serupa. Coba saudara, kekristenan yang hampir serupa dengan dunia sudah lakukan, kita juga lakukan. Itu akan menjadi sikap hidup yang tidak mencerminkan atau sikap hidup yang tidak bisa memberi pencerahan tentang dunia ini. Tidak mampu menjadi terang dan garam dunia yang berbeda dengan dunia ini. Nah, Paulus rupanya ketika dia paradoks hidup Paulus rupanya berkaitan dengan sikap hidup Paulus ketika dia mulai diragukan kerasulannya, mulai diragukan dan bahkan mungkin menyebar isu-isu yang tidak enak dan tidak nyaman tentang dirinya. Dia bukan rasul sejati, dia rasul palsu. Misalnya kalau boleh disebut dalam kitab Korintus itu, dia merasa seperti rasanya dipojokkan dengan kondisi seperti itu. Nggak enak. Tapi rupanya Paulus mengatakan walaupun dipojokkan seperti itu, dibuat bulian seperti itu, dia ngomong memang kami hidup di dalam dunia, tapi cara kami menghadapi hidup itu tidak seperti cara dunia. Mengapa saya bicara seperti itu? Karena Paulus memang dalam Korintus menyatakan dia sedang dilakukan kerasulan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Sehingga Paulus mengambil langkah yang berbeda. Langkah berbeda yang tidak duniawi itu terdapat dalam ayat 12 sampai 13. Kalau saudara membaca ayat 12 dan 13, memang kami tidak berani menggolongkan diri kami atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ini pukulan telak bagi orang-orang yang menyinyir tentang Paulus yang dianggap menjadi rasul palsu, saudara. Dia menyatakan kebenaranku bukan dari diriku, tapi dari surga, dari Tuhan sendiri. Sedangkan mereka menilai Paulus berdasarkan kebenarannya sendiri, berdasarkan dengan nilai-nilai bahwa dirinya itu yang paling benar, sehingga orang lain dibandingkan dengan kebenaran dirinya sendiri. Bahkan Paulus menyatakan mereka mengukur dirinya dengan ukurannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah cara duniawi yang lazim dilakukan kalau mau menilai orang. Kebenarannya adalah kebenaran kita sendiri. Ukuran yang dipakai, bingkainya adalah bingkai kita. Sehingga orang lain pasti dianggap salah. Orang lain tidak benar, orang lain jelek, orang lain buruk, orang lain tidak sebaik diriku. Dan itu yang menyebabkan perpecahan, sengketa, persoalan dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat. Coba saudara, kalau saudara berumah tangga, suami istri, ukuran suami itu menjadi yang utama, istri haruslah nomor 2. Maka ukuran-ukuran kebenaran tertentu, kalau melakukan ini harus menurut caraku yang paling benar, maka orang lain akan menjadi hancur, rusak hidup mereka. Bagaimana kalau anak-anak diperlakukan seperti itu? Bagaimana pula dengan gereja? Kalau gereja ini dalam sebuah komunitas besar, lalu kemudian terjadi kebenaran itu adalah kebenaranku saja, sementara orang lain dianggap salah. Karena aku lebih pintar, aku lebih mahir, aku lebih ahli dari yang lain. Aku punya pengalaman hebat seperti ini, lalu mencontohkan dirinya menjadi sebuah kebenaran. Maka akan terjadi sebuah konflik besar. Oleh karena itu hari ini, cara duniawi itu adalah cara di mana kita membenarkan diri menurut ukuran kebenaran diri kita sendiri, bukan menurut kebenarannya Allah. Oleh karena itu, hari ini mari punya sikap hidup paradoks. Paradoks itu adalah engkau menilai orang lain berdasarkan kebenaran yang Allah tetapkan, yaitu Alkitab sebagai sumber kebenaran paling besar. Jadilah orang Kristen paradoks.